Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan apa itu bank umum. Nah, jadi bank umum itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank umum. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi dari bank umum? Jadi, bank umum itu memiliki 3 fungsi secara umum, yaitu yang pertama, agen of trust atau agen kepercayaan. Kemudian, agen equity atau agen permodalan. Kemudian yang terakhir, agen of development, yaitu agen pembangunan. Nah, agen of trust atau agen kepercayaan. Jadi, bank umum memiliki kewajiban untuk ikut turut serta dalam pembangunan negara Indonesia. Karena itulah, bank umum harus menjadi agen kepercayaan. Sehingga, setiap bank umum yang ada di Indonesia haruslah memiliki visi dan misi yang jelas dalam pembangunan Indonesia. Selain itu, bank umum juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas bank guna mendukung pembangunan di Indonesia melalui masyarakat negara Indonesia. Kemudian, agen of equity atau agen ekuitas atau permodalan. Nah, jadi fungsi bank dibutuhkan selaku agen ekuitas atau agen permodalan. Hal ini membuat seluruh rakyat Indonesia bisa meminjam modal di bank dengan bunga peminjaman yang sudah disetujui sebelumnya. Yang ketiga, agen pembangunan, yaitu agen of development. Jadi, bank umum juga berfungsi sebagai sebuah agen terpercaya atau agen of trust. Agen terpercaya di sini adalah bank umum harus menjadi sebuah badan usaha perbankan yang bisa dipercaya oleh semua rakyat Indonesia. Adapun kegiatan utama dari bank umum diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Nah, kemudian memberikan kredit. Selanjutnya, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Kemudian, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. Nah, selanjutnya menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga dan melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Bank umum menurut jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu bank devisa atau bank yang memperoleh persetujuan atau ditunjuk oleh Bank Indonesia selaku bank sentral untuk melakukan aktivitas usaha di bidang perbankan dalam valuta asing. Nah, jadi kelebihan dari bank devisa ini adalah bisa menawarkan jasa bank yang berhubungan dengan mata uang asing. Nah, selanjutnya bank non devisa, bank yang belum memiliki izin untuk menjalankan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti bank devisa. Selain itu, bank umum merupakan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Nah, jadi bank umum itu merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lending. Selanjutnya, sasaran manajemen bank umum. Manajemen bank sendiri memiliki
sasaran pada kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dibedakan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama sasaran jangka pendek dan yang kedua sasaran jangka panjang. Yang pertama sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam kegiatan operasional bank untuk mencapai tujuannya yang bersifat jangka pendek. Seperti yang kita lihat pada slide ini, sasaran jangka pendek yaitu pemenuhan likuiditas, terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum. Yang kedua, memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari. Yang ketiga, menyediakan jasa-jasa lintas pembayaran. Yang keempat, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar modal. Seperti yang kita lihat pada slide ini, sasaran jangka panjang yaitu memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Sedangkan sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana cara memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Sumber dan penggunaan dana bank, penghimpunan dana, bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank tersebut ialah yang pertama, dana bank itu sendiri. Dana bank itu dari bank itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama setoran modal dari pemegang saham, merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru. Yang kedua yaitu cadangan laba, merupakan sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya risiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkan labanya. Yang ketiga yaitu laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang. Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain baik di dalam maupun di luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat. Yang kedua, dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Tiga macam jenis simpanan rekening yaitu yang pertama simpanan giro atau demand deposit. Giro adalah simpanan, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Yang pertama cek. Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya. Adapun jenis-jenis cek yaitu yang pertama cek atas nama, merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Yang kedua cek atas tunjuk, yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek tersebut. Sebagai contoh, dalam cek tersebut bayarlah tunai, cash atau tidak ditulis kata-kata apapun. Yang ketiga cek silang, yaitu cek yang di pojok kiri atas diberi dua tanda silang sehingga cek tersebut berfungsi sebagai pemindah bukuan bukan tunai. Yang keempat cek mundur, merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Yang kelima cek kosong, yaitu cek yang dananya tidak tersedia atau kurang dari dana yang diambil oleh si pemegang cek. Selanjutnya biljet giro, merupakan suatu perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima. Yang kedua, simpanan tabungan atau saving deposit. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang menarik hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Contoh alat penarikan uang adalah buku tabungan, slip penarikan, kartu plastik, dan kwitansi. Yang pertama buku tabungan, yaitu buku dipegang oleh nasabah di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tersebut. Yang kedua, slip penarikan merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Yang ketiga, kwitansi merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan. Yang keempat, kartu tik merupakan sejenis
jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin ATM. Yang ketiga, simpanan deposito atau time deposit. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun jenis-jenis deposito yaitu yang pertama, deposito berjangka atau tidak dapat ditindaktangankan. Simpan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk deposit on call yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua, sertifikat deposito atau dapat diperjualbelikan. Deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan yang juga merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Yang ketiga, deposito on call atau jangka waktunya tidak lebih dari 1 bulan. Simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, tetapi sebelum melakukan pengambilan, pihak penyimpan harus memberitahukan kapan akan melakukan pengambilan kepada bank. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Dana digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber lain ini diantaranya adalah yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call money. Pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang kalah clearing di dalam lembaga clearing yang tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuan adanya SBPU ini adalah meningkatkan likuiditas Bank Umum dan untuk menekan laju inflasi. Selanjutnya, penggunaan dana. Penggunaan dana bank untuk dua prioritas pertama adalah dalam bentuk cadangan likuiditas yang terdiri dari cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer dimaksud antara lain untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum dan untuk keperluan operasi bank sehari-hari, termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit nasabah. Selanjutnya, cadangan sekunder digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya diperkirakan kurang dari 1 tahun. Cadangan sekunder ini semata dimaksudkan untuk kebutuhan likuiditas dan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang selanjutnya, penyaluran kredit dilakukan dengan memberikan kredit kepada nasabah yang memenuhi ketentuan kebijakan perkreditan bank. Dan yang terakhir adalah investment, merupakan penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka panjang. Tujuan penggunaan dana ini semata-mata untuk memaksimalkan penghasilan. Baiklah, saya akan menjelaskan sumber dan penggunaan dana bank. Likuiditas bank. Likuiditas diperlukan antara lain untuk keperluan. Yang pertama, pemenuhan aturan reservi rekrutmen atau cadangan bank sentral. Yang kedua, penarikan dana oleh deposan, penarikan dana oleh debitor. Yang ketiga, pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. Pendekatan komersial lawan teori aset, shiftability theory, doctrine of anticipation income theory. Kredit perbankan, pinjaman tunai cash loan. Pertimbangan penyaluran dana. Yang pertama, perizinan legalitas. Dua, karakter, pengalaman dan manajemen, kemampuan teknis, pemasaran, sosial, keuangan, dan agama. Risiko perbankan. Yang pertama, risiko kredit. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko operasional. Yang keempat, risiko likuiditas. Yang kelima, risiko likuiditas pasar. Yang keenam, risiko reputasi. Yang ketujuh, risiko strategi. 8, risiko keputusan. Mobilisasi dana bank umum.
Faktor-faktor mobilisasi dana, penarikan besarnya dana atau modal asing dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, kepercayaan masyarakat pada suatu bank. Kedua, area operasional yang bank tersebut beroperasi secara nasional, internasional, dan kantor-kantor cabang yang tersebar banyak. 3. Ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh penabung dibandingkan dengan alternatif investasi lainnya dengan tingkat risiko yang sama.